Pernah nggak bro, lo ngerasa kalau overthinking pelan-pelan membunuh diri lo? Gua tahu banget gimana rasanya. Malam-malam, lampu udah mati, badan rasanya lelah banget, mata udah mau nutup, tapi otak lo malah muter-muter, memutar skenario yang bahkan belum tentu kejadian. Lo mikirin kesalahan-kesalahan kecil di masa lalu, lo cemas sama masa depan yang masih gelap, sampai akhirnya dada lo terasa sesak dan lo susah napas sendiri. Gua paham bro. Dulu gua juga pernah ada di fase itu, di mana kepala rasanya kayak penjara, paling menyiksa dan gak ada tombol off-nya. Tapi dengerin gua, lo gak sendirian, dan yang paling penting, lo pasti bisa keluar dari sana. Hari ini gua mau bedah intisari dari buku-buku terbaik soal menghentikan overthinking. Salah satunya, konsep dari buku Stop Overthinking karya Nick Trenton, dan mengubahnya jadi 8 hukum mutlak. Hukum ini gua susun khusus buat lo, biar lo nggak lagi dimakan oleh pikiran lo sendiri. Hukum pertama, pisahkan diri lo dari pikiran lo. Hukum pertama ini adalah fondasinya bro. Lo harus sadar betul bahwa lo bukanlah pikiran lo. Pikiran itu cuma rentetan data, asumsi, dan memori yang kebetulan lewat di kepala lo, bukan identitas lo yang sebenarnya. Bayangin pikiran lo itu kayak awan di langit, dan lo adalah langitnya. Awan badai yang gelap bisa datang dan pergi, kilat bisa menyambar, tapi langit akan selalu diam, luas dan tenang di latar belakang. Saat lo overthinking, lo lagi terseret masuk ke dalam awan badai itu. Lo menganggap setiap ketakutan yang muncul di kepala lo adalah kenyataan mutlak. Mulai sekarang, lo harus ambil langkah mundur dan mengambil jarak. Action list untuk hukum pertama ini simple, tapi butuh latihan. Setiap kali lo mulai merasa tenggelam dalam pikiran yang ruwet, entah itu di kasur atau di tengah jalan, ucapkan kalimat ini pelan-pelan di dalam hati. Gua sedang mengalami pikiran bahwa gua akan gagal, bukan berarti gua pasti gagal. Dengan menambahkan kata gua sedang mengalami pikiran, lo secara otomatis memberi jarak aman antara diri lo yang asli dengan pikiran negatif tersebut. Latih ini terus-menerus sampai lo terbiasa menjadi pengamat yang tenang, bukan korban dari pikiran lo sendiri. Hukum kedua, terapkan aturan 5 menit. Overthinking itu sifatnya kayak parasit bro. Kalau lo biarin dia hidup di kepala lo tanpa batas waktu, dia akan menyedot habis energi mental dan fisik lo seharian. Otak cowok itu pada dasarnya didesain untuk memecahkan masalah. Masalahnya, kadang kita mencoba memecahkan masalah yang nggak ada solusinya saat itu juga. Makanya, lo butuh hukum kedua ini, yaitu aturan 5 menit. Lo boleh merasa khawatir, lo boleh memikirkan skenario terburuk, itu manusiawi. Tapi lo cuma punya waktu 5 menit, setelah itu, lo harus potong siklusnya. Action list yang bisa lo lakukan adalah pasang timer atau alarm di handphone lo selama 5 menit. Beneran, pasang timernya. Di saat timer berjalan, luapkan semua kekhawatiran lo. Pikirkan semua hal buruk yang mungkin terjadi. Tulis di kertas kalau itu bisa bikin lega. Tapi, begitu alarm bunyi, lo harus paksa diri lo untuk berhenti total. Katakan dengan keras ke diri lo sendiri, waktu khawatir sudah habis, sekarang waktunya bergerak. Pindahkan tubuh lo dari tempat lo duduk atau berbaring. Pergi ke kamar mandi, cuci muka dengan air dingin, dan kerjakan aktivitas fisik lainnya. Jangan biarkan otak lo menjajah sisa waktu lo hari itu. Hukum ketiga, garis tegas antara kendali dan pasrah. Bro, kalau lo mau jujur, banyak dari penderitaan lo datang karena lo mencoba keras mengendalikan hal-hal yang sebenarnya ada di luar kuasa lo. Lo mikirin gimana pendapat orang lain tentang lo. Lo mikirin apakah bos lo akan suka dengan lo. Lo mikirin masa lalu yang udah kejadian dan gak mungkin diedit lagi. Itu semua di luar kendali lo, dan memikirkannya cuma bikin lo gila. Hukum ketiga ini meminjam konsep dari stoikisme kuno. Fokuskan 100% energi lo pada apa yang bisa lo kendalikan dan lepaskan sisanya dengan lapang dada. Action list untuk hukum ketiga, ambil selembar kertas kosong dan bagi jadi 2 kolom. Kolom sebelah kiri lo tulis, di dalam kendali gua. Kolom sebelah kanan lo tulis, di luar kendali gua. Setiap kali lo overthinking tentang suatu masalah yang bikin lo nggak bisa tidur, petakan masalah itu ke dalam 2 kolom tersebut. Kalau pikiran itu masuk ke kolom kanan, seperti omongan orang atau cuaca ekonomi, lo harus tarik napas panjang dan bilang dalam hati, ini bukan urusan gua
gue serahkan pada semesta. Lalu alihkan mata dan energi lo sepenuhnya ke kolom kiri, yaitu tindakan lo, respons lo, kualitas kerja lo, dan persiapan lo. Energi lo terlalu berharga untuk dibuang ke hal yang nggak bisa lo ubah. Hukum keempat, bunuh analisis paralisis dengan tenggat waktu. Lo pasti pernah ngalamin ini. Lo mau mengambil sebuah keputusan, tapi ujung-ujungnya lo mikir terlalu panjang, menimbang semua pro dan kontra, sampai otak lo ngebul, dan akhirnya lo nggak melakukan apa-apa. Ini yang dinamakan analisis paralisis. Lo sibuk mencari keputusan yang paling sempurna tanpa cacat. Padahal di dunia nyata ini, nggak ada keputusan yang 100% sempurna. Lebih baik, lo mengambil keputusan yang cukup baik, tapi segera dieksekusi hari ini. Daripada keputusan yang sempurna, tapi baru lo ambil tahun depan saat kesempatannya udah hilang. Action list untuk hukum keempat. Mulai sekarang, biasakan untuk memberikan tenggat waktu pada setiap keputusan yang harus lo ambil. Kalau itu keputusan kecil seperti mau makan apa siang ini, atau mau pakai baju apa, beri waktu maksimal 1 menit untuk memutuskan. Kalau itu keputusan menengah seperti memilih tempat liburan atau membeli barang elektronik, beri waktu maksimal 1 jam riset, lalu putuskan. Kalau itu keputusan besar yang mengubah hidup seperti urusan karier, beri waktu maksimal 3 hari. Begitu tenggat waktu itu habis, ambil keputusan berdasarkan data yang ada saat itu dan jangan pernah menengok ke belakang lagi. Langsung eksekusi, bro. Hukum kelima, ganti bagaimana kalau menjadi lalu kenapa. Penyakit utama dari overthinking adalah otak lo yang terus-terusan nanya bagaimana kalau. Bagaimana kalau gua gagal berbisnis? Bagaimana kalau dia menolak gua mentah-mentah? Bagaimana kalau presentasi gua besok berantakan? Pertanyaan beruntun ini akan terus beranak pinak di kepala lo sampai lo merasa dunia seakan mau kiamat. Hukum kelima menuntut lo untuk mematahkan siklus itu dengan mengubah pertanyaannya menjadi satu tantangan baru. Lalu kenapa? Action list untuk hukum kelima ini. Saat otak lo mulai menyerang dengan pertanyaan cemas, seperti bagaimana kalau gue ditolak, jangan dihindari. Hadapi langsung dan jawab di kepala lo. Oke, lalu kenapa kalau gue ditolak? Lo akan sadar bahwa jawabannya ternyata nggak semenakutkan bayangan lo. Lalu kenapa? Ya gue rasanya sedih bentar, terus gue tinggal cari peluang lain. Lalu kenapa kalau bisnis gue gagal? Ya gue belajar dari kesalahannya, gue evaluasi, dan gue mulai lagi dengan strategi baru. Dengan menghadapi skenario terburuk secara langsung dan mencari jalan keluarnya, lo mencabut taring dari ketakutan itu sendiri. Lo membuktikan ke diri lo bahwa mental lo cukup tangguh untuk menghadapi hal terburuk sekalipun. Hukum keenam, tarik diri ke saat ini. Coba lo sadari satu hal ini. Overthinking selalu hidup di dua tempat yang nggak nyata. Masa lalu yang penuh dengan penyesalan, atau masa depan yang penuh dengan kecemasan yang belum terjadi. Overthinking tidak pernah bisa hidup di masa sekarang. Makanya, hukum keenam adalah tentang memaksa tubuh dan pikiran lo untuk kembali ditarik ke titik saat ini, detik ini juga, di tempat lo berpijak sekarang. Saat lo benar-benar fokus pada apa yang ada di depan mata lo. Kecemasan itu pelan-pelan akan mati kelaparan, karena nggak lo kasih makan perhatian. Action list yang harus lo terapkan adalah teknik grounding 54321. Tolong ingat teknik ini baik-baik. Saat serangan overthinking datang tiba-tiba dan dada lo mulai sesak, berhenti sejenak dari apapun yang lo lakukan. Cari 5 benda yang bisa lo lihat dengan jelas di sekitar lo saat itu juga. Cari 4 hal yang bisa lo sentuh dan rasakan teksturnya, entah itu meja, baju lo, atau tembok. Cari 3 suara yang bisa lo dengar di latar belakang. Cari 2 hal yang bisa lo cium aromanya. Dan terakhir, cari 1 hal yang bisa lo kecap atau rasakan di lidah lo. Teknik ini secara ilmiah terbukti memaksa otak lo berpindah dari mode panik ke mode sadar. Ini adalah tombol darurat lo, bro. Pakai saat lo merasa mau tenggelam. Hukum ketujuh, bersihkan racun dopamin. Bro, coba lo perhatikan siklus lo sendiri. Kapan lo biasanya paling sering jatuh ke jurang overthinking? Biasanya itu terjadi setelah lo scroll media sosial berjam-jam tanpa tujuan, ngelihat pencapaian orang lain yang bikin lo merasa tertinggal, atau melihat konten-konten yang memicu rasa tidak aman lo. Otak yang kelebihan beban oleh informasi murahan dan dopamin instan akan jauh lebih rentan mengalami korsleting dan berujung pada overthinking.
Hukum ketujuh adalah mengambil kendali penuh atas apa yang masuk ke kepala lo. Lo nggak bisa berharap punya pikiran yang jernih kalau lo terus-terusan memberinya makan sampah visual. Action list untuk hukum ketujuh. Mulai besok, berlakukan puasa media sosial di jam-jam paling rawan, terutama 1 jam pertama setelah lo bangun tidur dan 1 jam terakhir sebelum lo tidur. Jangan pernah sentuh handphone lo di waktu-waktu suci tersebut. Gunakan waktu itu untuk membangun fondasi mental lo. Lo bisa membaca buku fisik, menulis jurnal rasa syukur, atau sekadar duduk diam di teras menyeduh kopi sambil merencanakan hari lo dalam diam. Kurangi asupan informasi yang sama sekali nggak relevan dengan tujuan hidup lo. Pikiran yang tenang itu butuh ruang kosong, bro. Beri otak lo sedikit keheningan untuk bernapas. Hukum ke-8, benteng fisik adalah benteng mental. Hukum terakhir ini krusial, tapi sering banget diremehkan sama banyak cowok. Lo sering mencoba menyelesaikan masalah mental hanya dengan berpikir lebih keras, padahal pikiran lo sendiri yang lagi bermasalah. Ibaratnya lo mau memperbaiki mesin mobil yang rusak pakai alat yang juga patah. Lo harus sadar bahwa kesehatan mental itu terikat erat, nggak bisa dipisahkan dengan kesehatan fisik lo. Kalau lo kurang tidur berminggu-minggu, kurang bergerak aktif, dan makan sembarangan, hormon kortisol atau hormon stres di tubuh lo akan melonjak drastis tanpa lo sadari. Akibatnya, masalah kecil yang sepele aja bisa memicu otak lo untuk overthinking parah. Action list untuk hukum ke-8 ini sangat fundamental. Kembalilah ke dasar. Lo wajib memperbaiki kualitas dan kuantitas tidur lo. Pastikan lo tidur 7-8 jam setiap malam tanpa gangguan. Gelapkan kamar lo total. Jauhkan layar dari kasur. Lalu yang kedua, lo harus olahraga. Angkat beban yang berat atau lakukan kardio sampai lo berkeringat deras dan ngos-ngosan minimal 3 kali seminggu. Lelah secara fisik adalah obat penenang dan obat tidur alami yang paling ampuh buat cowok. Kalau otot dan tubuh lo benar-benar lelah karena bekerja keras seharian, otak lo nggak akan punya sisa energi cadangan untuk menciptakan skenario-skenario palsu di tengah malam. Tubuh yang kuat akan menopang pikiran yang tenang. Itu dia 8 hukumnya, bro. Gua tahu banget, merubah kebiasaan overthinking yang udah bertahun-tahun bersarang di kepala itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang lo akan berhasil, tapi kadang lo juga akan jatuh lagi, merasa lelah, dan kembali dikuasai pikiran lo. Dan itu wajar banget. Jangan pernah menghakimi atau menyalahkan diri lo sendiri secara berlebihan saat hari-hari buruk itu datang. Ingat, gue di sini selalu support lo. Lo adalah pria 100% yang punya kapasitas luar biasa dan kendali penuh atas arah hidup lo. Nggak perlu buru-buru melakukan semuanya sekaligus. Ambil satu hukum dulu, terapkan perlahan hari ini. Rasakan perubahannya, lalu perlahan tambah hukum yang lain. Lo pasti bisa ngelewatin rintangan di kepala lo sendiri. Semangat terus, bro. Gue percaya penuh sama lo. Salam Heavy Human, semangat, bro.